Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan membagikan resep kue bikang, kue tradisional, kue jadul. Ini memakai resep 21 perbandingan tepung 2:1 ya teman-teman. Ini tuh rasanya enak banget, seratnya kecil-kecil dan juga cantik. Oke, simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita rebus dulu ya teman-teman. Santannya ini sebanyak 700 ml santan kental ya teman-teman, dari 1 butir kelapa yang ukuran kecil. Kemudian kita tambahkan daun pandan dan juga garamnya. Ini kita rebus sampai pinggirannya itu sedikit mendidih seperti ini. Kita matikan sambil diaduk-aduk supaya santannya itu tidak pecah. Oke, kemudian setelah santannya ini diaduk-aduk dan juga mendidih, kita siapkan untuk bahan keringnya. Kemudian ini santannya kita sisihkan dulu, kita taruh di gelas takar seperti ini ya. Nah, ini untuk bahan keringnya ini tepung beras sebanyak 250 gram, tepung terigunya 125 gram. Untuk gulanya ini aku pakai 200 gram ya teman-teman. Kalau kurang suka manis bisa dikurangi menjadi 130 atau 125 gram. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan tepung kanji ya teman-teman. Keempat bahan kering ini kita aduk-aduk semuanya sampai merata. Kemudian baru kita tambahkan santannya ini dalam keadaan hangat setengah panas gitu ya teman-teman. Tadi kan setelah mendidih itu kita diamkan sebentar menyiapkan bahan keringnya. Jadi ini panas cenderung ke hangat gitu ya teman-teman. Hangat boleh tapi jangan dingin begitu ya teman-teman. Kalau menggunakan resep 21 artinya itu tepung berasnya itu lebih banyak daripada tepung terigunya ya teman-teman. Kemarin ada yang tanya perbedaan dari kue yang menggunakan tepung terigu dan menggunakan tepung beras itu dari teksturnya itu beda, tapi asalkan pengapiannya sama itu bakalan bagus semua ya teman-teman. Nah, ini kita tepok-tepok semuanya, kita aduk-aduk sampai benar-benar licin, baru kita tambahkan untuk sisa santannya tadi ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk sampai benar-benar halus gitu ya. Nah, kemudian ini kita bisa tutup dan kita diamkan sampai sekitar 30 menit. Setelah itu kita bagi-bagi adonannya. Ini untuk adonan yang putih kita kasih pewarna pemutih. Kemudian untuk yang dua bagian ini kita kasih warna kuning dan juga warna pink ya teman-teman. Sesuaikan aja dengan selera kalian. Mau diwarnai atau pakai pewarna makanan apapun terserah, dan terserah kalian dan sesuaikan dengan kesukaan kalian gitu ya teman-teman. Nah, ini kita campur semuanya. Untuk pewarna pinknya ini sudah siap semua ya teman-teman. Kemudian ini kita panaskan untuk cetakannya. Seperti biasa harus benar-benar panas untuk cetakannya. Kita cek seperti ini sudah hangat. Kemudian ini kita pakai 3 api ya teman-teman, 3 pengaturan api, yaitu untuk yang pertama kita panaskan cetakannya menggunakan api yang besar. Kita setelah benar-benar panas kita olesi garam secara merata. Ini gunanya supaya rasanya juga lebih gurih dan juga nanti lebih mudah ya teman-teman. Nah, setelah dioles dengan air garam ini kita kecilkan apinya di api sedang ya teman-teman, tetap di api sedang, jangan kecil. Kemudian ini kita tuang untuk adonan yang berwarna pink sebanyak 2 sendok makan. Kita tuang semuanya ya teman-teman.
Ini untuk bikang yang 3 warna kita gunakan bertahap ya teman-teman. Jadi nuang adonannya itu secara bertahap supaya nanti gradasi warnanya itu lebih cantik dan juga jelas. Nah, setelah pinggirannya ini sedikit matang, sedikit bening, baru kita timpa untuk adonan yang berwarna putih. Ini kita dekatkan sedekat mungkin dengan adonan ya teman-teman. Jadi gunakan centong nasi ataupun sendok untuk menuang bikang yang 3 warna. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di pinggirannya itu sudah sedikit bening, baru kita timpa untuk adonan warna berikutnya. Nah, untuk warna berikutnya juga sama ya teman-teman. Kita tunggu sebentar, kemudian kita dekatkan, kita tuang untuk warna berikutnya gitu ya teman-teman. Pelan-pelan aja di bagian tengah seperti ini kita lakukan, kita tuang semuanya sampai selesai. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dan sekiranya video aku bermanfaat buat kalian, bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian dipermudah dalam segala urusannya dan juga bisa sukses ya teman-teman. Nah, buat kalian yang mau bikin usaha, bikin kue yang satu ini, wajib ya teman-teman kalian coba untuk resep yang satu ini. Hasilnya itu cantik, seratnya juga halus, dan juga ini resep anti gagal ya teman-teman. Ini resepnya juga sangat bagus karena Mama Hasan juga sering pakai resep yang satu ini untuk jualan. Nah, setelah kita tuang seperti ini, kita bisa geser-geser. Kalau ada api kompor yang kalian gunakan itu sedikit kurang merata gitu ya teman-teman. Jadi bisa digeser-geser sampai membentuk sarang semuanya seperti ini. Nah, ini api kompor Mama Hasan nggak merata ya teman-teman. Jadi ada yang sudah kering permukaannya, ada yang masih basah. Ini kita biarkan saja ya teman-teman. Pokoknya pakai api yang sedang seperti ini. Baru setelah sarangnya itu muncul semua, kita kecilkan apinya ke api yang paling kecil. Kita tunggu sampai benar-benar kering untuk permukaannya. Jadi ini kita pakai 3 api ya teman-teman. Api besar, api sedang, kemudian api yang paling kecil. Nah, setelah permukaannya itu sudah matang semua, baru kita taruh di nampan yang dikasih alas, kain yang dikasih air gitu ya, seperti biasa. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Ini permukaannya itu benar-benar matang merata. Untuk bagian bawahnya itu juga tidak gosong ya teman-teman. 3 pengaturan api ini juga sangat rekomendasi buat kalian yang masih bikin bikang kurang berserat, bikin bikang gosong bagian belakang. Menggunakan 3 pengapian api seperti ini hasilnya bagus banget. Asalkan di awalnya tadi kita memanaskan cetakannya itu sudah benar-benar panas gitu ya. Oke, ini kita taruh semuanya, kita angkat dari cetakannya ya teman-teman, kue bikangnya ini. Nah, untuk cetakan berikutnya jangan lupa terus dipanaskan sampai benar-benar panas lagi ya teman-teman, karena biasanya kalau kurang panas untuk cetakan yang kedua itu biasanya bantet ya teman-teman. Dulu itu sering Mama Hasan seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya setelah diregahkan, Masya Allah seratnya itu benar-benar cantik, halus, dan juga seratnya kecil-kecil, full sarang, full serat. Dan juga teksturnya itu lembut, kenyal, legit, pokoknya enak banget. Resep yang satu ini juga rekomendasi
banget ya teman-teman, sangat recommended, sangat aku sarankan buat kalian yang masih belajar buat bikin pisang. Nah, gimana? Masih penasaran dengan kue yang satu ini? Enak, manis, gurih. Resep yang satu ini anti gagal, anti ribet ya teman-teman. Gimana teman-teman, kalian wajib coba resep yang satu ini. Nah, ini untuk yang resep dua warna, aku pakai kalian bisa mengatur putih dan juga kuning, hasilnya juga cantik banget ya teman-teman. Untuk warnanya sesuaikan dengan cara kalian saja ya. Insya Allah bakalan cantik ya teman-teman. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton seperti ini dari awal sampai akhir. Semoga video yang aku bagikan itu bisa bermanfaat buat kalian. Bagi kalian yang mau jualan pakai resep ini, insya Allah bakalan laris manis ya jualannya, karena kue yang satu ini banyak banget peminatnya. Dengan tampilan yang cantik, serat yang halus seperti ini, pasti pelanggan pada suka ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga bisa jadi ide jualan buat kalian yang mau menambah penghasilan buat keluarga. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.